Halo anak-anak semua, selamat datang kembali di channel ini. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar bersama di media pembelajaran yang Ibu buat. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran, sebelumnya kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ibu ya. Halo anak-anak, kembali lagi belajar bersama dengan Bu Halimah. Hari ini kita akan belajar mengenai taksiran kesatuan terdekat pada operasi hitung pecahan. Sebelum kita lanjut ke cara menghitung taksiran, kita harus mengetahui dulu ya apa itu pengertian taksiran. Nah, taksiran itu disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Nah, simbol dari taksiran yaitu sama dengan cuman bentuknya agak bergelombang ya. Itu artinya dia taksiran atau perkiraan. Nah, lanjut ke taksiran pecahan ke satuan terdekat dalam operasi hitung penjumlahan. Nah, kita kan sudah mempelajari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen kan? Nah, berikut ini contoh yang pertama, ada operasi hitung pecahan campuran. Nah, 2/7 ditambah 5 3/4. Sebelumnya kita harus melakukan pembulatan dari masing-masing pecahan campuran tersebut. Nah, 2/7 apabila kita bulatkan ke satuan yang terdekat itu ternyata lebih mendekati ke 2 ya. Sedangkan 5 3/4, nah 3/4-nya itu apabila dibulatkan dia lebih mendekati ke 1 kan, dan jadinya 5 ditambah 1 hasilnya 6. Jadi 2 ditambah 6 hasilnya 8. Oke, contoh soal yang kedua. Di sini 12 3,6 ditambah 7,61. Nah, masing-masing kita bulatkan ya ke satuan terdekat. Tentunya kalian masih ingat kan pembulatan pecahan desimal? Apabila diminta pembulatannya ke satuan terdekat, maka yang kalian lihat satu angka di belakang koma. Yang 12,36 berarti yang kalian lihat angka 3-nya ya. 3 itu kurang dari 5 kan? Sehingga bisa kita hilangkan 3 dan 6-nya. Jadi pembulatan dari 12,36 adalah 12 dan 7,61. Yang kita lihat satu angka di belakang koma yaitu 6. 6 lebih dari 5. Sehingga angka yang di depannya kita tambah 1. Jadi 7 tambah 1 adalah 8. 12 ditambah 8 hasilnya sama dengan 20. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, persen. 54% ditambah 28% itu hasilnya berapa? Nah, di sini karena yang ditanya taksiran, jadinya kalian harus bulatkan terlebih dahulu. 54% apabila dibulatkan ke satuan yang terdekat, kalian lihat angka satuannya di situ 4. 4 itu kurang dari 5, sehingga pembulatannya jadi 50% ditambah 30%. Hasilnya sama dengan 80%. Lanjut, taksiran pecahan kesatuan terdekat dalam operasi hitung pengurangan. Nah, sekarang pengurangan dari pecahan campuran. 48/10 dikurangi 22/7. Yang kalian lihat pecahan biasanya ya. Yang pertama 48/10, yang kalian lihat berarti 8/10-nya. 8/10 itu ternyata kalau di garis bilangan dia lebih mendekati ke angka 1 daripada angka 0 kan? Sehingga bilangan bulat di depannya kita tambah 1. 4 tambah 1 maka dibulatkan menjadi 5.
lalu dikurang 22/7. Yang kalian lihat pecahan biasanya 2/7. Kalian bayangkan di garis bilangan ternyata pecahan 2/7 lebih mendekati angka 0 dibandingkan ke angka 1. Sehingga 2-nya tetap 2 ya. Jadi 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Contoh soal yang kedua. 10,63 dikurangin 5,21. Nah, pembulatan kesatuan terdekat. Yang kalian perhatikan satu angka di belakang koma. Yang 10,63 yang kalian lihat 6-nya. 6 itu lebih besar dari 5, sehingga angka di depannya 10 ditambah dengan 1 ya. Jadinya 11. 11 dikurangi 5,21. Yang kalian lihat satu angka di belakang koma yaitu angka 2. Angka 2 itu kurang dari 5. Sehingga angka 2 dan angka yang di belakangnya yaitu angka 1 kita hilangkan. Sehingga hanya kalian tulis pembulatannya adalah 5. Jadi 11 dikurang 5 adalah 6. Soal yang ketiga, 67% dikurangi 44%. Kalian bulatkan 67%, itu kalian bulatkan menjadi 70%. Dan 44%, angka satuannya di situ 4, kurang dari 5 kan? Berarti kalian bulatkannya 40%. Sehingga 70% dikurang 40% adalah 30%. Nah, materi yang ketiga yaitu taksiran pecahan kesatuan terdekat dalam operasi hitung perkalian. Di sini 2/1/4 dikali 3 5/8. Nah, pembulatan ya. 2/1/4 yang kalian lihat pecahan biasanya yaitu 1/4. 1/4 kalau di garis bilangan dia lebih mendekati 0, sehingga 2 ditambah 0 hasilnya 2 dikali 3 5/8. 5/8 kalau dipecah di garis bilangan, pecahan 5/8 itu lebih mendekati dengan angka 1. Sehingga bilangan bulat di depannya kalian tambah 1. Jadi 3 ditambah 1 adalah 4. 2 dikali 4 maka hasilnya 8. Contoh soal selanjutnya yaitu 6,63 dikali 3,14. Taksirannya berapa nih? Kalian bulatkan ya. 6,63 kalau dibulatkan ke satuan terdekat, satu angka di belakang koma, di situ angka 6. Berarti 6 lebih dari 5. Angka di depannya kalian tambah 1. Jadinya 7. Dikali 3,14 kalian bulatkan menjadi 3. Nah, hasilnya adalah 21. Contoh soal selanjutnya 23% dikali 36%. Nah, 23% kalau dibulatkan ke satuan terdekat, dia lebih mendekati 20%. Dikali 36% dibulatkan ke satuan terdekat, dia lebih mendekati 40%. Jadi 20% dikali 40%. Nah, kalau kayak gini seharusnya lebih mudah kalian ubah dulu ke jadi pecahan biasa, karena kalau langsung kita kalikan seperti ini 20 kali 40 800% kali persen itu jadinya per 10.000 ya. Jadi jangan kalian langsung tulis persen. Jadi begini ya, 20/100 ya kan, 20% itu artinya 20/100 dikali 40% itu 40/100. Jadi 20 dikali 40 hasilnya 800, yang bawahnya penyebutnya 100 kali 100 yaitu 10.000. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 100 ya. 800 dibagi 100 hasilnya 8, 10.000 dibagi 100 hasilnya 100. Jadi 8/100 itu bentuk persennya 8%. Nah,
Materi selanjutnya yaitu taksiran pecahan kesatuan terdekat dalam operasi hitung pembagian. 12 2/6 dibagi 3 10/12. Nah, di sini kalian pembulatan dulu ya, melakukan pembulatan dulu. 12 2/6 apabila dibulatkan, di situ pecahan biasanya 2/6. 2/6 lebih mendekati bilangan 0 daripada 1 ya kalau di garis bilangan. Sehingga 12 tambah 0 hasilnya 0. Salah. 12 ditambah 0 hasilnya 12. Dibagi 3 10/12. Nah, 10/12. Kalau di garis bilangan dia lebih mendekati 1 daripada 0. Sehingga angka di depannya kita tambah 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Soal selanjutnya, 7,84 dibagi 2,29. Maka pembulatan dari 7,84 yaitu menjadi 8 ya. Karena satu angka di belakang koma itu angka 8 lebih besar dari 5. Sehingga bilangan bulat di depannya kita tambah 1. 7 tambah 1, 8. Dibagi dengan pembulatan 2,29 adalah 2. Nah, hasilnya adalah 8 bagi 2, 4. Soal selanjutnya, 43% dibagi 18%. Kita lakukan pembulatan lagi. 43% kalau dibulatkan, dia menjadi 40%. Dibagi 18% itu kalau dibulatkan, dia dibulatkan ke atas jadi 20% ya. Nah, 40 dibagi 20 yaitu 2, ya kan? Nah, persen dibagi persen itu jadi habis, hilang. Jadi jawabannya hanya 2. Ingat ya, 40 dibagi 20 yaitu 2. Persen dibagi persen, maka hasilnya habis. Sehingga jawabannya hanya 2. Nah, mudah kan? Pembelajaran taksiran untuk hari ini. Semoga penjelasan dari Ibu mudah kalian pahami ya. Apabila kalian masih bingung, kalian bisa mengulang kembali video pembelajaran yang Ibu jelaskan dari awal. Nah, sekian dan terima kasih kalian sudah menyimak dan mempelajari video pembelajaran yang Ibu buat untuk kalian. Dan tetap selalu semangat belajar ya di rumah. Assalamualaikum.